小凡不对劲，他手里的法器绝对有问题。 Hai teman-teman, di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film fantasi aksi laga Cina yang berjudul Jade Dynasty. Film ini dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Ching Xiutung dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama. Di antaranya Xiao Shan, Li Qin, Meng Meiki, Tang Yixin, dan beberapa aktor ternama lainnya. Film ini menceritakan sebuah kisah kehidupan seorang pria yang bernama Zhang Xiaopan yang hidup di sebuah perguruan tinggi Qingyun di puncak Gunung Dazu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Zhang Xiaopan yang sedang menyiapkan makanan untuk kakak seperguruannya. Xiaopang merupakan murid termuda di perguruan tersebut. Kakak seperguruan Xiaopang yang baru saja tiba sedikit membuat keonaran dengan berebut makanan yang Xiaopang bawa. Mereka saling serang menyerang menggunakan kungfu untuk mengambil makanan yang mereka inginkan. Semua makanan hampir saja jatuh berantakan. Untungnya mereka berhasil mengendalikan makanan itu menggunakan tenaga dalam. Namun tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Ibu Shuru yang merupakan istri dari guru mereka. Dan mereka semua pun langsung memberikan hormat yang mengakibatkan semua makanan yang mereka kendalikan terjatuh dan berantakan. Di waktu yang bersamaan, sang guru yang bernama Bu Yi pun datang. Dikarenakan semua makanan telah terjatuh berantakan, mereka pun akhirnya memakan nasi putih saja. Namun, Guru Bu Yi tiba-tiba mengeluarkan seekor ayam bakar yang telah ia siapkan dan ia memakannya seorang diri. Tak lama setelah itu, Guru Bu Yi menanyakan perkembangan ilmu kungfu milik Xiaofan dan ia memutuskan untuk mengujinya. Di saat Guru Bu Yi mencoba mengujinya menggunakan tenaga dalam, Xiaofan merasa kewalahan dan ia segera dibantu oleh Tian Er dan kakak-kakak seperguruan lainnya. Sang guru yang mengetahui bahwa ini bukan murni tenaga dalam Xiaofan langsung membuat mereka semua terhempas menggunakan tenaga dalamnya. Siang harinya, Xiaofan terlihat sedang berlatih untuk menguasai tenaga dalamnya bersama Tian Er. Di sana, Tian Er mencoba melatih Xiaofan untuk menguasai tingkat kedua dalam aliran Qingyun dengan cara melatih teknik pernafasan dan mengosongkan pikiran agar dapat merasakan semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Namun, di tengah-tengah latihannya, tiba-tiba Xiaofan mengalami perilaku yang aneh yang membuatnya terjatuh. Tian Er merasakan bahwa Xiaofan memiliki dua jenis Qi yang ada di tubuhnya yang saling bertabrakan. Namun, Xiaofan mengatakan bahwa ia sebenarnya teringat pada ayah dan ibunya yang tewas terbunuh pada 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Tian Er memutuskan untuk mengajak Xiaofan pergi ke suatu tempat. Ternyata, Tian Er membawa Xiaofan mendatangi kampung halamannya. Di sana, Xiaofan kecil terlihat bersama saudaranya yang bernama Jing Yu. Tengah perjalanan, bertemu dengan seorang biksu yang sedang bertarung melawan pria bertopeng. Xiaofan dan Jing Yu pun terhempas akibat serangan dari pertarungan tersebut. Malam harinya, Xiaofan yang terbangun dari pingsannya mencoba melihat pertarungan mereka. Biksu dan pria bertopeng itu pun bertarung dengan sangat sengit. Pria bertopeng yang sadar Xiaofan berada di sana langsung menangkapnya dan melemparkannya ke arah biksu tersebut. Biksu itu pun langsung menyelamatkan Xiaofan. Sayangnya biksu itu tergigit kelabang beracun milik sang pria bertopeng. Beruntungnya biksu itu dengan cepat menotok semua aliran darah di tubuhnya agar racun itu tak menyebar. Mereka pun masih terus melanjutkan pertarungan. Sang pria
Pria bertopeng yang terpojok akhirnya mengeluarkan pedang pengendali petir yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sang biksu yang tak mau kalah juga mengeluarkan jurus andalannya. Mereka beradu kekuatan yang sangat luar biasa. Namun tak diperlihatkan siapa yang menang dan yang kalah dalam pertarungan tersebut. Keesokan paginya, Xiao Fan dan Ding Yu yang baru saja pulang dikejutkan dengan kematian ayah, ibu, dan semua penduduk desa. Tak lama kemudian, segerombolan orang dari perguruan King Yun tiba di sana. Di sanalah awal mula Xiao Fan bergabung dengan perguruan King Yun dan menjadi murid Guru Buyi. 10 tahun pun telah berlalu. Xiao Fan yang telah dewasa terlihat memberikan penghormatan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Film pun berpindah di mana terlihat para guru dari perguruan King Yun yang baru saja tiba di sebuah kuil megah. Mereka yang merupakan saudara seperguruan terlihat sedang mengobrol membahas murid-murid mereka. Dan di sana akhirnya kita mengetahui bahwa Jing Yu, saudara dari Xiao Fan, menjadi salah satu murid dari puncak Longxiao. Perkumpulan para guru tersebut bermaksud untuk membahas sebuah turnamen perguruan King Yuan yang digelar setiap 60 tahun sekali. Setiap guru harus mengirimkan 7 murid terbaiknya sebagai perwakilan dan pemenangnya nanti akan menjadi ketua perkumpulan perguruan King Yuan. 七脉会武，今选出领军之人。有我有脉，想也别想了。谁也是妹，你想的。 Pada malam harinya, Xiao Fan diajak oleh kakak seperguruannya untuk pergi melihat sesuatu. Di sana mereka juga bertemu dengan murid dari puncak Feng Shui yang bernama Zheng Shushu. Namun tak hanya murid dari puncak Feng Hui dan Dazu yang berada di sana. Murid dari puncak Longxiao, Luxia, Tongshan, dan Chouyang juga berada di sana. Ternyata mereka semua bermaksud untuk melihat seorang wanita yang bernama Lu Shuqi yang sedang berlatih. Shuqi merupakan salah satu murid dari perguruan King Yuan yang berada di puncak Xiaoshu. Saat mereka sedang mengintip, secara tak sengaja Xiao Fan tersungkur dan keluar dari semak tempat mereka bersembunyi. Shuqi dan adik seperguruannya langsung mengepung dan menangkap Xiao Fan. Sementara itu, kakak seperguruan Xiao Fan dan lainnya pergi meninggalkannya. Shuqi mencoba menginterogasi Xiao Fan dengan cara yang cukup sadis. Ia mengikat kaki Xiao Fan lalu melemparkannya ke dalam jurang dari puncak Xiaoshu yang sangat dalam, agar Xiao Fan mengaku siapa saja yang ikut mengintip bersamanya. Xiao Fan yang tak ingin membuat kakaknya mendapatkan hukuman, mencoba untuk membujuk Shuqi dan berjanji akan membuatkannya sebuah makanan sebagai tanda permintaan maafnya. Mendengar hal itu, Shuqi malah menggunakan cara lain untuk menghukumnya. Kakak seperguruan Xiao Fan datang untuk menjemputnya, mengira Xiao Fan sedang bersenang-senang. Namun setelah Xiao Fan datang, akhirnya mereka menyadari bahwa adik seperguruannya itu sedang dalam keadaan gawat darurat. Xiao Fan digigitnya oleh semut gatal, dan mereka pun lekas membawanya pulang. Sesampainya di rumah, mereka berusaha mengambil semut gatal itu satu persatu. Namun dikarenakan usaha mereka sia-sia, salah satu dari kakak perguruannya menyarankan agar Xiao Fan direbus dengan air mendidih, agar semua semut itu mati. Untung saja Tian-er datang tepat waktu, dan ia meminta Xiao Fan untuk segera keluar dari sana. 我看一下，你们带小凡私闯小竹峰，被发现了。我们是带他去学习学习。哎，对，走。 Tian-er langsung mengobati Xiao Fan menggunakan obat bubuk dari bambu hitam. Di sana, Tian-er dengan perlahan mengolesi tubuh Xiao Fan yang terluka. Hei， 耳朵里去呀，你呀就大祸临头了。哎，你千万不能挠。 Keesokan harinya, Xiao Fan mendatangi sebuah danau dan memanggil senama Ling Sun sambil membawa makanan yang banyak. Tak lama kemudian, keluarlah seekor naga raksasa dari dalam danau tersebut. Dan nampaknya Xiao Fan sudah lama berteman dengannya. Xiao Fan datang ke sana setelah sekian lama tak mengunjunginya. Setelah memberi Ling Sun makan, Xiao Fan menceritakan masalah pribadi yang ia miliki dan meminta sedikit nasihat kepada Ling Sun. 你又烦了，有点耐心好不好？跟我一个凡人说什么？
Singkat cerita, Xiaofang sudah kembali ke perguruan. Di sana terlihat Tian membelikan sebuah kitab kungfu yang bernama Yu Qingjing yang ia curi dari ayahnya. Tian berharap agar Xiaofang dapat lebih giat lagi dalam berlatih kungfu. Setelah itu, Xiaofang mulai bermeditasi untuk menguasai tenaga dalamnya. Dalam keadaan itu, ia mengalami pertentangan kedua aliran tenaga dalam yang ada dalam tubuhnya. Dan kalung batu yang ia gunakan mengeluarkan cahaya berwarna merah. Karena hal itu, Xiaofang akhirnya mengingat kembali kejadian saat ia masih kecil. Di sana terlihat Xiaofang bertemu dengan seorang biksu bernama Fuzi. Ia memberikan Xiaofang sebuah batu manik dan memintanya untuk membuang batu tersebut ke dalam jurang yang dalam. Dan di sana juga Fuzi mengangkat Xiaofang sebagai muridnya dan mentransfer semua kekuatannya kepada Xiaofang. Dan setelah itu Fuzi pun meninggal dunia. Xiaofang yang telah mengingat akan pesan gurunya langsung bergegas menuju sebuah jurang dan akan membuang batu tersebut. Namun di saat Xiaofang hendak membuang batu itu, seekor monyet datang mengganggunya dan ingin mengambil batu tersebut. Dan Xiaofang pun berlari dari kejaran monyet tersebut. Monyet itu terus mengejarnya hingga menyerangnya dan jatuh ke dalam sebuah danau. Dan tak lama setelah itu ia pun sadar, namun tubuhnya tersedot ke dalam bagian bawah danau, di mana di dalam danau tersebut terlihat sebuah cahaya keluar dari dalam sebuah lubang. Dan di saat Xiaofang sudah dekat dengan cahaya tersebut, tiba-tiba batu yang ia pegang menariknya ke atas permukaan. Sesampainya di permukaan, ternyata monyet tadi sudah menunggunya dan langsung merampas batu itu dari tangan Xiaofang. Ia harus menerima sebuah gigitan dari monyet itu. Darah yang mengucur dari tangan Xiaofang tiba-tiba terserap ke dalam batu. Dan terjadilah hal yang tak terduga. Dari dalam danau keluar sebuah tongkat kayu dan langsung terbang menembus awan. Di saat yang bersamaan, batu itu ikut terbang dan bergabung bersama tongkat tersebut. Kejadian tersebut menarik perhatian ketujuh guru besar Qin Yuan. Jauh di bawah gunung berapi, Raja Iblis juga menyaksikan fenomena tersebut bersama beberapa anak buahnya. Usut punya usut, ternyata tongkat tersebut bernama tongkat pengejar sukma. Tongkat itu akan menjadi sangat kuat jika bergabung dengan batu penghisap darah. Dan tak lama kemudian, tongkat itu terbang menancap di depan Xiaofang. Xiaofang pun mengambil tongkat tersebut. Setelah itu, ia memutuskan untuk menolong monyet yang terjebak di dalam pasir hisap. Dan akhirnya monyet itu tunduk kepadanya. Di saat Xiaofang akan pergi, tiba-tiba datanglah seorang gadis yang bercadar dan langsung merebut tongkat itu dari tangan Xiaofang. Tapi untungnya, Xiaofang dengan cepat meraih kaki gadis itu. Dan tak lama kemudian, Shuqi datang dan membantu melawan gadis tersebut. Di saat mereka berdua sedang bertarung dengan sengit, tiba-tiba Tian juga datang ke sana untuk menyelamatkan Xiaofang. Tian dan Shuqi pun bekerja sama melawan gadis bercadar tersebut. Mengetahui dirinya tadi diuntungkan, gadis bercadar itu pun akhirnya memilih melarikan diri. Shuqi berusaha untuk mengejarnya. Xiaofang berusaha menjelaskan kepada kakaknya apa yang sebenarnya terjadi. Namun di saat Xiaofang menunjukkan bekas luka akibat gigitan monyet, ternyata luka tersebut sudah hilang tanpa meninggalkan bekas. Pada malam harinya, saat Xiaofang sedang terlelap dalam tidurnya, gadis bercadar tadi yang diketahui bernama Biao datang untuk mencari tongkat pusaka miliknya. Namun di saat Biao ingin membawa tongkat itu pergi, tongkat tersebut malah kembali lagi ke tempat semula. Seakan ia tak mau dipisahkan dari Xiaofang. Dan pada akhirnya, Biao yang kesal mencoba untuk membunuh Xiaofang dengan pisaunya. Namun tiba-tiba, tongkat tersebut menghantamnya hingga membuatnya pingsan. Keesokan paginya, Xiaofang yang baru terbangun dari tidurnya dikagetkan dengan sosok gadis cantik yang berada di tempat tidurnya. Biao yang licik mencoba memanfaatkan kepolosan dari Xiaofang. Ia meminta kompensasi kepada Xiaofang agar memberikan tongkat itu kepadanya. Di saat ia akan pergi meninggalkan Xiaofang, tiba-tiba tongkat tersebut membawanya kembali lagi. Biao yang sudah sangat kesal dan muak akhirnya menampar Xiaofang dan pergi meninggalkannya. Xiaofang yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, mencoba menanyakan kepada tongkat itu. Dan tongkat itu pun merespon ucapan Xiaofang. Dan tak lama setelah itu, terlihat Xiaofang yang sedang menyapu di antara kakak seperguruannya yang sedang berlatih kungfu. Di waktu yang bersamaan, Guru Buyi datang bersama Tian Ia menginfokan bahwa turnamen kungfu akan segera dilaksanakan. Bahwa Xiaofang ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Mereka berpura-pura terhempas. Melihat hal itu, Guru Buyi akhirnya memutuskan
memutuskan untuk mengujinya sendiri. Di waktu yang bersamaan, Jingyu tiba-tiba muncul di sana. Ia tidak menerima apa yang saudaranya alami. Chauvin mencoba menjelaskan bahwa ini tidak seperti dengan apa yang ia pikirkan. Akibat kesalahpahaman itu, Tian-er merasa kesal dan langsung menyerang Jingyu. Namun di saat mereka berdua sedang bertarung, tiba-tiba kakak seperguruan Jingyu yang bernama Qi Hao datang menghentikan pertarungan tersebut. Qi Hao pun langsung meminta maaf atas perbuatan Jingyu. Ia juga memberitahu maksud kedatangannya ke sana. Hao memberitahu bahwa turnamen kungfu akan digelar lebih cepat daripada biasanya. Hal ini dikarenakan para guru telah melihat fenomena munculnya benda pusaka milik iblis hitam. Setelah itu, Hao pergi sambil melemparkan senyuman kepada Tian-er yang membuat Tian-er menjadi salah tingkah. Beberapa saat kemudian, saat Chauvin sedang mencari bahan makanan di hutan, ia melihat Biao sedang sendirian di taman bunga. Xiao pun terlihat menghampirinya, dan mereka berdua pun mengobrol layaknya seorang teman. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan murid dari padepokan King Yuan. Mereka melintasi taman bunga tersebut. Biao sepertinya tak ingin mereka melihat keberadaannya. Setelah merasa bahwa dirinya telah aman, Biao membangunkan Xiaofang dan mencari tongkat pusaka miliknya. Dia merasa kesal dan menampar Xiaofang untuk kedua kalinya, dan ia berlalu begitu saja. Setelah itu, Xiaofang melanjutkan pekerjaannya, memerah susu sapi. Setelah itu, ia memutuskan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanannya pulang, langkahnya terhenti dikarenakan ia melihat Tian-er bermesraan dengan Qi Hao. Dan hal itu membuat hati Xiaofang hancur. Xiaofang yang ternyata menyukai Tian-er langsung pergi berlari hingga tepi jurang. Di sana, Xiaofang berteriak dengan sangat kencang, dan teriakannya tersebut terdengar sampai ke tempat kakaknya yang sedang bermeditasi. Mendengar ada orang yang membalas teriakannya, Xiaofang merasa malu dan berlari pergi meninggalkan tepi jurang tersebut. Di saat sedang berlari, Xiaofang tak sengaja bertemu dengan Biao yang juga sedang berlari. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi dalam goa. Dan di sana, Xiaofang mencoba untuk menceritakan bahwa dirinya sedang patah hati. Sementara itu, Biao mencoba untuk membawa kabur tongkat pusaka milik Xiaofang. Namun dikarenakan tongkat itu sudah menyatu dengan Xiaofang, usaha yang ia lakukan menjadi sia-sia. Hingga akhirnya ia diserang oleh tongkat tersebut hingga tak sadarkan diri. Xiaofang mengira bahwa Biao sedang tertidur. Ia pun pergi meninggalkannya dan meminta anjingnya untuk tetap berada di sana. Tak lama kemudian Xiaofang kembali sambil membawa makanan, meski saat itu sedang hujan deras. Saat itu ia melihat Biao sedang membakar daging dan mengira bahwa itu adalah anjing kesayangannya. Saat Xiaofang sedang bersedih, Biao memberitahu bahwa yang ia bakar adalah seekor kelinci, bukanlah anjing kesayangannya. Kemudian Xiaofang membantu Biao membakar daging tersebut dan memberikannya bumbu. Meski Xiaofang sudah membantunya, Biao masih saja mencoba membunuhnya agar ia bisa mendapatkan tongkat pusaka tersebut. Namun usaha Biao terhenti di saat Xiaofang memberi daging yang sudah ia bakar. Dan setelah memakan daging itu, Biao dan Xiaofang terlihat lebih akrab dan mereka berdua saling menceritakan latar belakang masing-masing. Di sana Biao mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelayan yang kabur dari perguruan Puncak Tongtian. Mendengar perkataan Biao, Xiaofang berjanji akan membawanya ke sebuah tempat di mana orang lain tak dapat menemukannya. Jika suatu hari nanti Xiaofang sudah menguasai tingkat keempat dari kungfu yang dipelajarinya. Singkat cerita, tibalah hari turnamen kungfu yang diikuti oleh 7 padepokan perguruan King Yuan. Di sana, Xiaofang bertemu kembali dengan Shushu, murid konyol dari Puncak Feng Hui. Dan seperti kejadian sebelumnya, para lelaki perguruan King Yun berdesak-desakan ingin melihat kecantikan Shuqi. Karena saling desak-desakan tersebut, Xiaofang secara tak sengaja terhempas ke depan dan langsung memeluk Shuqi. Shuqi yang kesal pun langsung menghempaskan Xiaofang. Tak lama kemudian, turnamen pun akan segera dimulai. Yang akan mengikuti turnamen tersebut berjumlah 63 murid, di mana mereka semua harus mengambil nomor undian dari Dewan Panitia. Dan bagi murid yang mendapatkan nomor undian 1 akan langsung lolos ke babak selanjutnya tanpa harus bertanding di babak pertama. Dan di saat peserta lain terbang untuk mengambil nomor undian, Xiaofang yang tidak menguasai jurus terbang hanya diam termenung sendirian dan ia juga ditertawakan oleh murid lainnya. Namun ia pun menemukan satu undian yang ada di depannya yang ia dapat tanpa harus terbang. Dan ternyata nomor undian milik Shuqi adalah nomor urut 1 yang artinya Xiaofang lolos ke babak kedua tanpa harus bertarung. Sementara itu Shuqi tak menginginkan hal itu terjadi pada dirinya. Murid-murid bersiap untuk memulai pertarungan. Mereka semua bergegas menuju arena pertarungan.
Tak lama setelah itu, guru besar pun mengumumkan bahwa pertandingan dimulai. Mereka semua bertarung sesuai dengan nomor urut yang mereka dapat. Salah satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para murid laki-laki, yaitu pertandingan Shuqi. Saat mereka berusaha menonton dan berdesak-desakan dengan yang lainnya, sampai Shushu naik ke pundak Xiaofang, ternyata pertandingan Shuqi telah selesai dengan sangat cepat. Sementara itu, Tian-Er sedang menonton pertandingan pujaan hatinya, yaitu Qi Hao. Di tempat lain, kakak sepertarungan Xiaofang juga memulai pertandingannya. Di awal pertarungan, ia terlihat lebih unggul. Namun, pada akhirnya ia dibabat habis oleh lawannya dan akhirnya harus menerima kekalahannya. Pertarungan di babak pertama pun telah usai. Di sana, 31 murid telah tersingkir dan 31 murid lainnya berhasil lolos ke babak kedua yang akan diadakan esok harinya. Pada malam harinya, Suki terlihat sedang berlatih dengan sangat berlebihan, hingga dirinya hampir tak berdaya. Sang guru yang melihat Suki dalam keadaan terluka memberinya sebuah obat, di mana obat tersebut dapat menolongnya di waktu genting. Keesokan paginya, babak kedua pertandingan pun dimulai. Di sana terlihat Xiaofang akan bertarung mewakili perguruannya. Pada awalnya, semua kakak seperguruannya menonton dan memberikan Xiaofang semangat. Dan tidak ketinggalan, Shushu juga berada di sana. Di saat pertandingan akan dimulai, kakak seperguruan Xiaofang malah pergi dan melihat pertandingan yang lain. Hanya Shushulah yang selalu setia menemani Xiaofang. Pertarungan Xiaofang akhirnya dimulai. Ia mencoba mengucapkan jurus yang akan ia keluarkan. Tiba-tiba saja angin berhembus dengan sangat kencang. Setelah itu, ia sadar bahwa ia telah mengalahkan lawannya. Malam harinya, di saat mereka semua sedang makan bersama, sang guru terlihat sangat kesal. Itu semua terjadi karena semua muridnya tak ada yang berhasil, kecuali Tian-Er. Namun saat itu ibu suruh berusaha menenangkan suaminya. Xiaopan juga mengatakan bahwa dirinya berhasil menang. Mendengar hal itu, sang guru pun menjadi sedikit senang, dan suasana menjadi lebih gembira. 多强者都是这样阴沟里翻船的。师傅说的对。 Keesokan harinya, pertandingan babak ketiga dimulai. Xiaofang berhadapan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jingyu. Jingyu mengira Xiaofang akan dengan mudah dapat dikalahkan. Bahkan ia berjanji akan memberinya 2 ronde sebagai penghormatan kepadanya. Namun di saat pertarungan sedang berlangsung, Xiaofang dapat dengan mudah membuat Jingyu terpojok. Melihat gerakan Xiaofang yang tak biasa, Jingyu akhirnya mengerahkan semua kemampuannya. Namun lagi-lagi dia terpojok. Hal itu membuat dirinya ditertawakan oleh para penonton. Jingyu pun menjadi semakin panas dan semakin menggebu-gebu. Namun tongkat Xiaofang semakin tak memberi ampun. Dan akhirnya Jingyu yang berbakat kalah dari saudaranya yang selama ini selalu dianggap lemah. Semua orang pun terkejut dengan apa yang mereka lihat, terutama Shushu. Sedang Jingyu merasa sangat malu karena selama ini ia merasa dibohongi oleh saudaranya sendiri. Setelah itu, Xiaofan merasa sangat bersalah kepada Jingyu dan memutuskan untuk membuang tongkat tersebut jauh-jauh. Karena apalah artinya sebuah kemenangan jika harus kehilangan saudara sendiri. Selanjutnya, Xiaofan menonton pertarungan Tian-Er yang berhadapan melawan Shuqi dengan wajah yang sangat lesu. Kakak seperguruan yang berada di sana mengira Xiaofan akan kalah dalam pertarungannya. Namun setelah mendengar bahwa Xiaofan menang, mereka semua merasa sangat bangga dan bahagia. Di saat babak ketiga telah selesai, mereka semua kembali ke perguruan. Di saat mereka sedang merayakan kemenangan Xiaofan, sang guru tiba-tiba datang dan mencurigai bahwa Xiaofan memiliki aliran kungfu lain. Dengan marah, sang guru menghempasnya menggunakan tenaga dalamnya. Tapi ternyata pukulan tenaga dalam yang guru gunakan adalah untuk mentransfer kekuatan kungfunya kepada Xiaofan. Diam-diam guru Buyi sangat menyayangi Xiaofan karena kepolosan dan kemurnian hatinya. Malam harinya, si monyet yang sudah akrab dengan Xiaofan tiba-tiba mengajaknya ke puncak gunung Xiaozhou. Di sana Xiaofan menemukan Shuqi sedang dalam keadaan tergeletak tak berdaya di pinggir sungai. Shuqi kemudian meminta Xiaofan untuk mengambilkan obat yang diberikan oleh gurunya. Dan dari sanalah kita mengetahui bahwa Shuqi yang sangat dikagumi oleh kaum laki-laki saat ini dalam keadaan sakit yang cukup parah. Shuqi berlatih kungfu hanya untuk mengabdikan dirinya kepada sang guru. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba Shuqi pun hilang. Di tengah gelapnya malam, meninggalkan Xiaofan yang termenung sendirian.
Keesokan harinya yang merupakan pertarungan terakhir antara Xiaofan melawan Shuqi, di mana orang-orang tidak menyangka Xiaofan sang tukang masak, polos, dan paling diremehkan kini menjadi pusat perhatian dan penentuan dalam pertarungan turnamen bergengsi ini. Saat ini Xiaofan tak bertarung seperti sebelumnya, tongkat sakti miliknya tak bersamanya sekarang. Kemudian pertarungan pun dimulai. Xiaofan terlihat sangat kewalahan menghadapi Shuqi. Ia sempat terjatuh hingga beberapa kali, namun ia tetap bangkit lagi dan bangkit lagi, hingga tubuhnya menjadi babak belur. Shuqi yang merasa kesal akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan pedangnya dan akan menyerang Xiaofan dengan sekuat tenaga. Namun saat Shuqi akan menyerangnya, tiba-tiba tongkat sakti milik Xiaofan muncul kembali dan menghalau serangan dari Shuqi. Di saat Xiaofan menyentuh tongkatnya tersebut, luka-luka yang ia dapat seketika hilang dan tak meninggalkan bekas. Xiaofan pun mulai menyerang menggunakan tongkatnya. Namun di saat ia menyerang dari atas langit, Xiaofan nyaris saja memenangkan pertarungan. Namun Xiaofan melihat kondisi Shuqi yang sedang tak baik. Ia memilih membatalkan serangannya. Xiaofan pun terkapar tak sadarkan diri. Para guru yang melihat pusaka iblis yang berada di tangan Xiaofan mulai mencurigai bahwa Xiaofan pengikut aliran iblis hitam. Sementara itu di tempat yang lain, Raja Iblis dan anak buahnya mulai memasuki kawasan perguruan King Yuan. Di saat beberapa murid perguruan melintas, mereka mendengar tangisan suara bayi. Lalu ketika mereka memeriksanya, ternyata hanyalah sebuah boneka mainan. Dan ternyata boneka tersebut dikendalikan oleh seseorang di belakangnya. Dan dengan boneka itu, orang tersebut juga mengendalikan salah satu murid King Yuan agar menyerang semua rekan-rekannya. Dan setelah semuanya terbunuh, barulah ia juga dibunuh. Sementara di tempat lain, anak buah Raja Iblis juga menyerang beberapa murid dari perguruan King Yuan. Dan tak lama kemudian muncullah Raja Iblis dari dalam tanah menggunakan sebuah kereta kuda. Sementara itu Xiaofan yang tak sadarkan diri dibawa ke hadapan 7 guru besar perguruan King Yuan. Guru tertua yang memeriksa tenaga dalam milik Xiaofan merasakan bahwa tenaga dalam miliknya masih murni dan bukan merupakan anggota aliran iblis hitam. Di saat salah satu guru ingin mencoba mengendalikan tongkat milik Xiaofan, mereka semua tak ada yang mampu mengendalikannya. Sang guru tertua memberitahu bahwa senjata dari iblis hitam yang disempurnakan menggunakan darah hanya dapat dikendalikan oleh pemilik darah tersebut. Mendengar hal itu, salah seorang guru pun memutuskan untuk membunuh Xiaofan karena ia menganggap Xiaofan terkait dengan aliran iblis hitam. Namun tak lama kemudian, Tian-Er dan teman-temannya muncul di sana dan memohon agar mereka tak membunuh Xiaofan. Tak lama kemudian, seorang murid datang melapor bahwa telah ditemukan jejak iblis hitam di bawah pegunungan. Xiaofan pun akhirnya diikat dan dijaga ketat oleh beberapa murid perguruan. Biao yang ternyata berada di sana mencoba untuk menolong Xiaofan dengan cara membuat semua murid yang berjaga tertidur. Di saat Biu akan menyelamatkan Xiaofan, ia terlebih dahulu memukulnya agar Xiaofan tak bisa berisik. Tongkatnya pun ikut beserta mereka. Biao ternyata membawa Xiaofan untuk menemui ayahnya yang ternyata merupakan Raja Iblis Hitam. Di sana, Raja Iblis Hitam langsung mengambil tongkat milik Xiaofan dan menggunakan kekuatannya. Namun tak butuh waktu lama untuk Xiaofan merebut kembali tongkat tersebut. Dan disinilah Xiaofan menyadari bahwa Biao ternyata telah membohonginya. Biao juga ternyata adalah anak dari Sang Raja Iblis. Saat Sang Raja Iblis akan menyerang Xiaofan, Biao berusaha menyelamatkannya. Dan hal itu membuat Raja Iblis sangat marah kepada anaknya tersebut. Selanjutnya, Xiaofan terpaksa berhenti melawan Raja Iblis. Dan berkat tongkat sakti miliknya, Xiaofan mampu mengimbangi serangan Sang Raja Iblis. Di waktu yang bersamaan, seluruh perguruan King Yuan datang untuk melenyapkan Sang Raja Iblis. Sementara itu, Tian-Er dan Shuqi bertarung melawan Biao. Sementara murid-murid lainnya bertarung melawan anak buah Raja Iblis. Meskipun mereka semua dapat dengan mudah dikalahkan. Raja Iblis juga diserang habis-habisan oleh semua murid King Yuan. Namun Raja Iblis dapat dengan mudah melenyapkan mereka semua.
Sedangkan Biao terkena tusukan pedang Shuki di saat Xiaofang akan menghalanginya. Terlihat Raja Iblis akan menyerang mereka semua menggunakan tenaga dalam hitamnya. Dan para guru berusaha menangkisnya menggunakan kekuatan petir dari pedang mereka. Melihat hal itu membuat Xiaofang teringat kembali akan kekuatan orang yang telah membunuh orang tuanya dan semua penduduk desa. Xiaofang akhirnya menyadari bahwa orang yang membunuh kedua orang tuanya adalah salah satu dari guru tersebut. Meskipun begitu, Xiaofang tetap membantu mereka dengan cara menghalangi serangan Raja Iblis tersebut. Xiaofang yang berada di tengah di antara Raja Iblis dan ketujuh guru yang mentransfer tenaga dalamnya kepada Xiaofang. Karena hal ini, Xiaofang mampu mengaktifkan kedua tenaga dalamnya yang selama ini selalu bertabrakan. Tambah lagi tenaga dalam milik Iblis Hitam yang membantunya menghubungkan menjadi 3 jenis aliran kungfu. Dan tak lama setelah itu, Xiaofang dengan tenaga dalamnya yang sangat luar biasa menghempaskan Raja Iblis dan beberapa anak buahnya. Xiaofang yang sangat kuat dikendalikan oleh rasa dendam atas kematian orang tuanya. Melihat keadaan Xiaofang seperti sekarang, sang guru memutuskan untuk segera membunuhnya dikarenakan mereka takut kalau Xiaofang akan menjadi Raja Iblis selanjutnya. Dan mereka pun akhirnya menyerang Xiaofang dengan kekuatan penuh secara bersamaan. Dengan berat hati, Guru Biu turut menyerang Xiaofang. Namun dikarenakan Xiaofang sangat kuat, ketujuh guru tersebut dapat dengan mudah ia kalahkan. Saat Xiaofang akan menyerang Guru Buyi, tiba-tiba Tian-Er datang menghalanginya dan membuat ia terluka sangat parah. Xiaofang tidak menyesal atas perbuatan yang ia lakukan dan malah tertawa terbahak-bahak. Namun saat Tian-Er memanggil namanya, Xiaofang langsung mengingat masa indah yang ia lalui bersama. Seketika itu Xiaofang sadar, namun sayangnya Tian-Er telah tewas dalam dekapannya. Xiaofang sangat menyesal dengan apa yang terjadi dan merasa bingung, namun ia memutuskan untuk menyerahkan diri dan mati saat ini juga. Shuki yang sudah siap membunuh Xiaofang langsung menghunuskan pedangnya ke arah Xiaofang. Namun tiba-tiba teman seperguruannya datang menghalanginya. Dan di saat Suki menghunuskan pedang untuk yang kedua kalinya, Guru Buyi lah yang menghentikan serangan tersebut dan meminta Xiaofang untuk segera pergi. Dan pada serangan ketiga, Suki sendirilah yang terbang langsung menghunuskan pedang ke arah leher Xiaofang. Namun di sana ia memilih untuk melepaskan Xiaofang dan memintanya untuk segera pergi dengan linangan air mata. Kemudian tetesan darah Xiaofang dari pedang Shuki mengenai tongkat pusakanya hingga membuat hempasan tenaga dalam yang dahsyat. Dan di akhir cerita, Xiaofang pergi meninggalkan Gunung Qingyuan. Di tempat ia bertemu dengan teman-teman dan guru yang menyayanginya. Ia pun membawa Biao yang sedang sekarat untuk memenuhi janjinya. Dan film pun selesai. Gimana, seru kan ceritanya? Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Bye-bye!